Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta channel Budaya Malu? Salam sejahtera buat teman-teman semua, buat sahabat-sahabat semua, buat kawan-kawan semua. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video sebelumnya pernah di channel saya tuh di anak rantau urakan itu heboh sebelum kepulangan Imam Besar Al Habib Rizik Syihab. Sekarang kita lihat sekarang kan. Sekarang heboh setelah kedatangan beliau. Semuanya heboh. Semuanya panik. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya beliau ditakutin. Emangnya beliau mau ngapain? Mau berontak negara? Mau ngangkat senjata? Aku yakin Al Habib Rizik Syihab itu bukan pemberontak, bukan musuh negara. Beliau itu cuma minta keadilan buat seluruh masyarakat, buat seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa melihat suku, tanpa melihat agama, tanpa melihat budaya masing-masing. Tidak, keadilan itu tegakkan tetap keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang beliau cuma sering ucapkan tentang keadilan. Bukan tentang pemberontakan, bukan tentang perang lawan negara, tidak. Kenapa dimusuhi? Kenapa ditakuti? Allah ya Robbi. Ini juga lagi gencar-gencarnya fitnah sana sini, adu domba sana sini, potong video-video ulama. Ulama yang satu diadu dengan ulama yang lain, ormas yang satu diadu dengan ormas yang lain. Kemana pemimpin bangsa kita ini? Sebagainya orang tua loh pemimpin bangsa ini. Ini anaknya loh yang lagi ribut-ribut dari adu domba loh. Kemana? Ya bapaknya itu ya hadir untuk mempersatukan anaknya ini yang lagi bertikai, yang lagi diadu domba. Kok malah pemangku-pemangku kekuasaan yang bikin resah, yang bikin gaduh. Anaknya ini aja udah pusing diadu domba sana sini, ulama diadu dengan ulama, ormas diadu dengan ormas. Astagfirullahaladzim. Sampai kapan anak bangsa ini seperti ini? Sampai kapan bangsa ini seperti ini? Sebelum pulang udah diributin, udah pulang diributin. Apa yang diributin sama Habib Rizik? Ayo coba apa diributin? Ayo kita buka logika nalar akal kita, apa yang diributin coba? Beliau tidak menanam kebencian, beliau tidak menuntut kekuasaan, beliau tidak mengangkat senjata untuk merebut kekuasaan. Beliau pun juga bukan orang partai politik. Beliau minta itu bahwa penguasa-penguasa itu ya adil. Kenapa para pemangku-pemangku kekuasaan ini panik? Dan kenapa yang nggak suka sama Habib Rizik ini maki-maki beliau? Bicaralah dengan hati, jangan bicara dengan nafsu duniawi, saudara-saudaraku.
sahabat-sahabatku, saudara seagama, saudara sebangsa. Yang dituntut beliau tuh bahwa ya pemimpin tuh yang adil. Sampai-sampai kalau pernyataan-pernyataan bagi pengaku kekuasaan itu, kalau ada yang bikin kerusuhan di Jakarta Raya ini, kita sikat. Ya kalau ada yang bikin rusuh ya tangkap aja, nggak usah diteriak-teriak gitu, nggak usah ngancam-ngancam gitu. Katanya negara hukum, ya, hukum harus kita junjung tinggi lah, nggak usah ngancam-ngancam gitu sama rakyatnya, sama warganya. Habib Rizik itu kan cuma punya semboyan, umat ini ayo kita revolusi akhlak, budi pekerti, moralitas, budaya malu. Tidak ada seruan bagi Habib Rizik itu ayo kita revolusi, berjuang untuk menjatuhkan pemimpin kita, nggak ada kan. Beliau juga tahu, beliau sangat paham. Ini kan pemimpin yang sah, dipilih secara konstitusional. Beliau cuma mengajak umat ini biar revolusi akhlak, biar umat ini baik, biar umat ini benar, biar budi pekertinya tumbuh, biar budaya malunya tuh tumbuh lagi. Apa ada yang salah dengan pernyataan-pernyataan beliau? Semenjak pulang ini saya ikutin itu ceramah-ceramah beliau tuh nggak ada yang memprovokatif, nggak ada ngajak-ngajak seru revolusi untuk menggulingkan pemimpin yang sah, nggak ada. Nggak ada tuh Habib Rizik Syihab itu, yuk kita perang lawan negara, nggak ada. Kenapa ditakuti? Kenapa sampai diancam gitu? Ingat ya, daging ulama itu pahit, racun. Bukan sekedar pahit lagi, daging ulama tuh racun. Kalau kita tidak mau sengsara dunia akhirat, jangan sekali-kali kita memucaci maki ulama. Jangan sekali-kali kita tidak hormat pada ulama-ulama. Ulama yang satu punya pandangan ini, ulama yang satu punya pandangan itu. Boyo kita mah nggak usah ikut-ikut menilai. Bukan makomnya kita. Masing-masing ulama itu punya pandangan masing-masing, punya keilmuan masing-masing. Kita sebagai umat saling menghormati ulama satu sama ulama yang lainnya. Jangan ikut memprovokatif, jangan ikut mengadu domba antara ulama ini ulama itu, membandingkan ulama ini ulama itu. Bukan makomnya kita, saudaraku. Ini saling bantah ulama ini, bantah ulama itu di medsos, ya malu kita sebagai umat ini. Kalau tidak sependapat sama ulama yang ini, ya tabayun ke ulama yang ini. Kalau nggak sependapat dengan ulama yang ini, ya tabayun sama ulama yang ini. Kan enak. Ini saling bantah di medsos, ditonton sama umat ini, dilihat sama umat ini. Apa kita nggak malu dikatakan sebagai ulama? Ulamanya begitu, gimana umat ini? Kan itu kita lihatnya. Kemarin viral lagi itu pernyataan Habib Hussein Bangil itu, yang dipotong tuh videonya.
beliau tuh memaparkan, mengasih gambaran, jangan sampai nanti kayak negara-negara Timur Tengah, negara-negara kaya, akhirnya karena diadu domba, perang saudara, akhirnya siapa yang ngambil keuntungan dari itu, dari hasil buminya. Itu dari Desari, kalau saya lihat ceramah-ceramah beliau itu, Abu Husain itu. Ini dipotong videonya. Ulama difitnah. Ulama diadu domba. Kita sebagai umat ini, ulama seperti apapun, selagi itu masih dalam urul akidah ahli sunnah wal jamaah, ya kita dukung. Masing-masing makomnya ulama. Bukan makom kita sebagai umat ini menilai ulama, membanding-bandingkan ulama, bukan. Ya Allah, ya Rabbi. Apalagi itu zuriat Rasul. Jangan sampai kita fitnah zuriat Rasul, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak ada ulama, umat ini mau kemana? Menjadi apa? Dalam Islam itu beda pandangan itu udah biasa. Kata Nabi kan, perbedaan antara umatku ada rahmat, ya kan? Bukan mengadu domba, membanding-bandingkan ulama yang satu sama ulama yang lain. Malu kita, bukan makomnya kita, saudaraku. Ayo kita contoh. Dulu Ali dan Muawiyah, Khalifah Ali dan Muawiyah, perang. Siapa kita mau salahkan? Dua sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ayo coba, siapa yang kita mau salahkan? Apa makom kita menilai mereka? Enggak, makomnya kita. Sama-sama dijamin masuk surga, perang. Masing-masing mereka tuh punya dasar. Sama juga ulama-ulama kita di sini. Masing-masing beliau itu punya dasar. Nggak usah juga kita sebagai umatnya membanding-bandingkan. Bu, ulama-ulama kita saling menghormati, ulama yang satu sama yang lain. Kenapa kita sebagai umatnya ini malah memancing-mancing adu domba antara ulama, adu domba antara ormas Islam satu dengan ormas Islam yang lain. Ini saatnya itu untuk kita bersatu demi bangsa dan negara, demi terciptanya pemimpin yang adil. Ayo mari kita berbenah diri, saudaraku, sahabatku. Ayo mari kita berbenah diri. Ayo kita saling menghormati, saling menghargai satu sama yang lain. Makanya Habib Rizik itu kan dia semuanya ayo revolusi akhlak. Jangan diartikan kemana-mana. Ya akhlak itu ya budi pekerti, sopan santun, perilaku, moralitas, etika, budaya malu. Kan itu yang dicari dari itu revolusi akhlak. Dari akhlak itu sini kan itu. Kenapa ditakuti? Oke, pencinta channel Budaya Malu, mudah-mudahan kita sebagai umat, sebagai warga negara
Ayo kita jalin persatuan dan kesatuan. Jangan mau kita diadu domba dengan oleh oknum-oknum yang pengen kita ini perang saudara. Jangan mau kita diadu domba. Tetap kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jangan mau kita dibanding-bandingkan dengan satu sama yang lain, ulama satu dengan ulama yang lain. Jangan mau. Jangan sampai, saudaraku. Oke, pecinta channel budaya Malu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya, bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, bagi pecinta channel anak rantau. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.